Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah praktik komputer akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masalah modul penjualan. Jadi mencatat transaksi penjualan di dalam Zahid Accounting. Baik, kita buka aplikasi Zahid Accounting. Baik, kita open previous data yang kemarin kita kerjakan. Nah, kita lihat dulu di sini ada sales transaction list. Ya, kita lihat. Nah, kita akan buat ya transaksi sesuai bulan yang tertera di laporan penjualan. Yaitu kita masih menginjak di bulan September dulu ya. September tanggal 1 sampai tanggal 30. Berarti transaksi penjualan akan kita lakukan ya antara akhir-akhir September. Baik, kita close dulu. Lalu kita ke sales ya. Kita ke sales invoice. Nah, kita ke sales invoice. Lalu kita buat transaksi ya. Kita buat transaksi. Pertama customer name-nya adalah Jeranding, ya, Jeranding komputer. Nah, begini. Lalu kita buat tanggalnya, date-nya September ya. Kita buat tanggal 29 September. Lalu invoice kita klik. Lalu kita isikan barangnya. Ya, stock list. Kita lihat. Kita akan melakukan transaksi SO 01 dan SO 02. Lalu kita close. Nah, deliverednya kita ganti 2 ya, kita ganti 2. Nah, lalu di sini adalah teksnya PPN sudah, oke. Delivery date-nya kita rubah tanggal 29 September sesuai invoice-nya ya. Sesuai tanggal invoice. Lalu di sini ya, term of payment-nya sudah terisi ya, 2%. 10 net 30. Baik. Lalu kita klik di sini landed cash. Nah, akan menghitung secara otomatis. Total taxnya 490, after tax total 5.390 ya, semua totalnya. Baik. Lalu kita akan rekam ya, kita save. Nah, baik, lalu kita cancel. Kita lihat ya di sales transaction list. Nah, sudah terekam tanggal 9 ya, di sini 29 September maksud saya, sebesar 5.390. Baik, itu ya yang cara yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Nah, ini bisa diedit ya. Kita klik dulu ya. Kita klik ya. Lalu detail. Nah, ini bisa kita edit. Misalnya diganti jumlahnya 3, ini 3 ya. Lalu tanggalnya dirubah, lalu klik save. Nah, itu cara mengeditnya. Lalu bisa dihapus juga nih. Kita klik lalu kita delete ya. Oke. Begitu cara mengedit dan mendelete-nya. Nah, oke, kita close. Kita akan mencatat penjualan berulang. Nah, penjualan berulang ini ya digunakan untuk merekam penjualan yang setiap periode ada, misalnya 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali.
Nah ya, jadi penjualan berulang ini memiliki manfaat ya ketika kita memiliki customer ya, kita menyuplai customer yang memang setiap tahunnya atau setiap bulannya itu beli ke toko kita dengan barang yang sama dan jumlah yang sama. Ketika transaksi itu yang berulang itu ada banyak barang yang dibeli, nah di situ adalah manfaatnya, kita tidak perlu memasukkan satu per satu. Misalnya ada grosir ya, beli ke kita barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras yang setiap bulannya beli 100 kilo ya. Terus banyak kebutuhan sehari-hari, jadi tinggal kita save aja ya untuk pembelian berulang. Nah, kita bisa gunakan lagi atau panggil lagi data tersebut di bulan berikutnya gitu. Caranya adalah sama di sales invoice ya. Customernya kita coba ke Jeranding lagi ya, Jeranding ya. Jeranding, kita coba stock listnya. Kita ke PC IBM dengan PC 02. Nah, di sini kita close ya. Ini kita pencet invoice. Ya, tanggalnya kita lihat, kita buat September tanggal 30. Ini juga September tanggal 30. Ya, oke, semuanya oke. Kita klik di sini ya. Baik, itu nilainya ya, biarkan ini ya, deliverednya 1 aja. Lalu kita klik save record. Nah, ini penjualan berulang Jeranding komputer. Ini ya, frekuensinya ada nih, monthly setiap bulan ya, once a week 1 minggu sekali, ini twice a week 2 kali seminggu, monthly setiap bulan ya, twice a year 2 kali setahun, atau once a year 1 kali setahun. Kita buat monthly ya, lalu kita save. Oke, baik, lalu kita save. Oke, kita cancel ya. Misalnya nih di bulan berikutnya, di bulan September, Oktober ya, kita ketik sales invoice, kita panggil ulang open rec. Nah, di sini ada open rec, ada Jeranding monthly ya. Kita klik salah open rec ini ya. Kita klik ini bukan close, open ini sepertinya. Nah, di sini ada, langsung muncul semuanya, tinggal kita ganti tanggal aja di sini ya. Kita klik invoice, lalu kita rekam save ya, kalau mau melakukan penjualan berulang. Oke, kita cancel ya. Itu tadi penjualan berulang. Sekarang saya akan menjelaskan masalah retur penjualan. Oke, baik. Kita retur ya. Kita melakukan retur penjualan, di mana misalnya ada barang yang rusak yang telah kita kirim. Nah, di sini ada sales return. Nah, sales return, customer name-nya yaitu Jeranding ya. Jeranding tadi. Di sales tanggal 30 misalnya. Invoice. Nah, ini itemnya. Kita lihat stock list. Kita yang SU01 dan SU02. SU02 kita close. Ini biarkan yang direturn adalah 1 ya. Ini tanggalnya kita ganti juga, tanggal 30.
Hah? Ini oke, kita klik di sini. Nah, di sini udah tertera sekian. Lalu kita memo of credit. Di sini kita klik. Nah, ini yang akan di return. Di sini ada, yaitu yang transaksi tadi ya, yang 001. Berarti yang ini, yang 0001 transaksi yang SO. Jadi ya, kita oke. Nah, di sini oke sudah. Lalu tinggal kita save. Nah, oke. Oke, kita cancel. Kita lihat di transaction listnya. Nah, ini belum masuk ya returnnya. Oke, nanti masuk pada saat ditutup buku. Gitu. Baik. Begitu cara meretur penjualan. Oke, baik. Lalu yang terakhir adalah mencatat pelunasan piutang. Oke, kita ke penjualan, sales ya. Lalu ke customer payment. Nah, sini customer payment. Ya. Kita klik banknya, yaitu BCA Multi Komputer. Lalu kita klik from trending komputer ya. Trending komputer, tanggalnya adalah tanggal 29 atau 30 ya, 30 September. Kita klik 30 September. Trending 30 September. Lalu kita klik invoice-nya. Kita klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Yang mana yang mau dilunasi? Yaitu, nah ini tadi yang 0001, pertamanya 5 juta sekian, di sini sudah 2.600.000. Jadi sudah di retur. Yang dibayar yang ini, klik OK. Di sini sudah tertera. Lalu amount-nya kita klik. Nah, amount-nya akan sesuai dengan ini ya. Kita klik dulu baru amount-nya muncul. Baik, lalu klik rekam. Kita klik rekam. Oke, baik, kita cancel. Lalu kita akan melihat ya, pembayaran piutangnya, customer paymentnya. Nah, di sini ada ya. Ini bisa di delete. Nah, ini di delete atau detail kita edit di sini bisa ya. Kita klik cancel. Sama seperti tadi, bisa delete, bisa edit di detail ini. Kalau mau print invoice, tinggal print invoice. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke laporan penjualan. Kita klik close, lalu ke report. Di sini ke laporan penjualan dan piutang, sales receivable report, sales ya. Kita ke sales, lalu ke menu sales. Yang rincian, yang detail ya. Ini yang detail ya. Kita klik 2 kali. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Tanggalnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 30 September ya. Ya, betul. September ya, sampai tanggal 30 September tadi, sesuai dengan laporannya.
Kita klik OK. Nah, maka dari itu delivery order Randy Mirwan. Nah, ini nama perusahaannya. Tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Kita lihat SO. Ya. Dan ini yang PC tadi. Penjualan berulangnya. Oke, sudah masuk seperti itu. Oke, ini ada print, ya, ada save, di sini ada menu banyak ya. Kita close saja. Nah, itu adalah laporannya. Sini juga ada laporan tentang retur penjualan. Ya, kita coba oke. Oh, tidak ada. Tanggal 1 September sampai 30 September. Nah, di sini ada semuanya. Ya, tinggal kita pilih aja yang mana. Account receivable, di sini juga ada laporannya. Kita lihat coba ya. Nah, ada kan account receivable, aging schedule. Di sini ada jeranding, ada zoom. 30 days, ya, pembayaran piutangnya. Hutangnya ya di sini ya. Nah, di sini. Oke. Sini. Yang 0001 yang jeranding sudah dibayar tadi. Yang ini sudah dibayar. Yang 001 kan tadi udah dibayar. Oke, baik. Kita akan exit ya. Backup and exit. Oke, baik. Cukup sekian temuan pada hari ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.